Saya kita lihat ada gereja sahabat alam juga ya. Terus juga ada interfaith yang lain, ada iri juga ya. Ternyata sudah banyak upaya-upaya ini juga nanti bisa jadi masukan kita ada gerakan selanjutnya, bro. Kita kayaknya perlu kerjasama dengan KUHA loh. Ya, KUHA kan masyarakat aliansi masyarakat untuk pengguna air ya. Kalau kita iri kayaknya akan ada link yang cukup bagus. Itu rainforest itu. Iya, iri dengan KUHA. ruang-ruang yang belum keisi ya. nanti Kira-kira di ini kan kita suatu ketika grupnya KUHA dengan grupnya kami. Ya. Jadi kalau kita udah diinterpret ini, iri ini interpret ya. Dan begini juga Pak, kalau memang nanti mau disuarakan, betul-betul pemerintah misalnya sebagai aparat penyelenggara negara ini dan yang perlu memastikan kecukupan masyarakatnya dan kesejahteraannya. Minta kalau sudah nggak cuma tokoh agama itu jadi pemadam kebakaran, kalau ada masalah baru ada. Didukung juga kita punya gerakan eko pesantren ini kan luar biasa gitu. Gerakan bagaimana berwudu yang ramah lingkungan ini udah berapa juta, mungkin berapa juta kubik air yang terselamatkan dari situ. Tapi nggak ada supportnya misalnya secara khusus untuk program-program demikian. Di gereja juga begitu. Malah kita kayak kemarin tahun lalu lah sampai sekarang dijanjikan yang sampah apa itu? Iya. Di masjid. Sampah itu seperti apa yang itu dari itu dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ada yang sampah laut itu. Ya. Sampah laut mereka sudah menjanjikan kita udah ada istilahnya tangan di sana kan? Sudah serah terima loh, ini kejahatan itu tuh. Serah terima di Istiqlal. Tokoh-tokoh agama ya, dari KWI datang monsinyurnya, dari ini macam-macam ya. Kita jabatan difoto di media gitu. Sampai sekarang detik ini tidak ada proposal itu kejahatan gitu loh. SPJ-nya udah. Iya, kayaknya begitu. Anggarannya udah cair. Jahat banget itu. Luar biasa itu. Jadi seakan-akan kita sudah nerima itu di situ udah. Jadi itikat baik tuh yang harusnya mengupayakan itu kan pemerintah kan yang memenuhi, pertama kan mengakui, ya kan, rekomendasi, memenuhi, melindungi, itu kan tugasnya negara. Nah sekarang sipil mau upayakan membantu itu malah nggak disupport gitu loh. Itu kalau tidak salah, itu di backup sponsorshipnya oleh siapa? Danone. Yang itu Danone yang alat memang dari Itulah sekarang tokoh agama dimanipulasi, instrumentalisasi gitu. Jadi kalau ini kita mau gerakan secara sipil misalnya, tapi juga kolaboratif, ya kita perlu tembak gitu kalau salah disunat-sunat gitu. Banyak hal-hal yang memang sudah seolah-olah kita ini sebagai alat negara aja untuk kepentingan sekelompok orang di sana. Oke, dapat poinnya Pak. Ya, Oke, selanjutnya buat Pak Chandra, Pak Bulan 4 Pak, silakan. Ya. Sekaligus juga kira-kira nanti kan acara kegiatannya itu di Bali ya. Mungkin kira-kira ada bayangan apa kira-kira buat Diundang lah kita kolaborasi Bali di ya. kegiatan ini. Iya Pak, Astrono. Bikin Kalau masih NU diundang lah kemarin semuanya. bikin R20 kan? R20 kan NU kemarin bikin untuk Iya. G20. Ini kan ada water forum. Nanti bikin W20. waktu di 20 Ya, Iya. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya menyambung webinar yang kita pernah laksanakan bersama dengan KUHA dan juga dengan peradaban luhur. Jadi luar biasa. Kembali lagi saya harus tegaskan memang kalau kita bicara air secara geologis di Hindu itu bahkan dulu sebelum disebut dengan agama Hindu dan nomenklatur Hindu itu kan baru muncul berkembang belakangan di tahun 50-an baru ada muncul nama nomenklatur Hindu. Sebelumnya kan itu
tidak ada nomenklatur Hindu. Dulu artinya Siwa Buddha, bahkan di Bali namanya agama Tirta, agama air gitu. Jadi ya memang kehidupan ritual dan kehidupan masyarakat umum pun memang sangat-sangat besar tergantung oleh dengan keberadaan air itu sendiri. Sehingga sangat menjadi vital sekali fungsi dan air bagi masyarakat Hindu, khususnya yang di Indonesia. Saya belum pernah mempelajari yang di India sana, tapi yang jelas yang kalau di Indonesia sangat besar. Apalagi yang di Bali, karena segala sesuatu sebelum kita dari mulai seperah, kemudian pada saat pelaksanaan sampai setelahnya itu juga kebutuhan airnya sangat luar biasa. Bukan hanya kebutuhan dalam artian hanya untuk membuat semacam air kita yang akan digunakan saatnya diminta diminum untuk kita ini, tapi juga mulai dari pembersihan awal sebelum kita memasuki sebuah pulau, kita juga lakukan itu ada pembersihan. Nah, apalagi kalau dalam acara WWF yang akan datang ini sudah jelas dideklar salah satu mata acara, rangkaian acara yang akan dilaksanakan adalah melukat di di Taman Siring, di Dedempul, di Pulau Dedempul, Taman Siring akan ada melukat. Nah itu memang sebuah ritual yang selain untuk membersihkan jasmaniah, juga secara spiritual rohaniahnya juga akan mampu dirasakan, karena itu sampai sekarang pun artinya memang hampir tiap hari lokasi itu dijadikan sarana untuk memohon mencari energi orang-orang dari luar, dari Eropa gitu yang sengaja datang di sana untuk sengaja mandi di situ. Nah ini artinya air itu sendiri fungsinya itu sangat-sangat vital gitu. Selain memang 70% badan kita terdiri dari air, itu air sendiri, dan juga kalau mau kembali lagi kita proses penciptaan alam semesta itu ada namanya Panca Mahabhuta, itu salah satu unsurnya adalah air, sehingga air ini menjadi sangat dominan. Nah mengenai masalah bagaimana sekarang keberadaan air itu sendiri, ya memang kita ada beberapa kebijakan yang kalau di istilah kami namanya pisama, atau mungkin teman-teman di Muslim disebutkan fatwa, macam fatwa itu kami pisama. Jadi pisama katakanlah kesucian pura, radius sekian kilometer dari pura ini nggak boleh ada penerbangan atau ada pembangunan apapun, itu ada. Itu memang sudah lama. Cuman pisama itu sudah lama ada, tapi berusaha mau ditabrak, sehingga terjadilah kejadian yang kemarin itu, yang mau untuk yang di Teluk Benoa itu reklamasi itu, salah satu itu juga menabrak pisama sebenarnya, karena pisamanya sudah jelas-jelas sudah dilahirkan jauh sebelum ribu-ribu reklamasi. Tetapi kan waktu reklamasi itu sendiri kan sudah mulai muncul dari zamannya Pak SBY. Sebenarnya SBY masih berkuasa. Kemudian makanya DW yang memunculkan isu itu kencang gitu, sampai katanya sudah habis sekian tenggo katanya untuk ini. Ya kita sih nggak tahu deh kan semuanya. Nah tapi kan akhirnya dengan kerjasama masyarakat adat, jadi desa-desa adat, kemudian LSM seperti yang dikomandoi oleh si Gendo, kemudian ada juga
mahasiswa, pemuda semua, Dosen, guru, banyak. dosen semua ikut bersama-sama gitu. Termasuk kami di Departemen Agama juga, kami secara ini menguatkan menguatkan proses pembuatan isamenya. Jadi kita sosialisasi besar itu kita lakukan. Jadi tujuannya. Jadi memang kalau memang kita tokoh agama sampai detik ini pun posisi kita hanya penjaga moral. Kita bukan eksekutor untuk bisa ini. Karena kalau di Parisada sendiri, Parisada itu sendiri kita mempunyai istilahnya mengayomi beberapa organisasi yang berkeagamaan. Ada organisasi keagamaan yang memang sifatnya khusus untuk berkecimpung di bidang politik misalnya. Ada organisasi yang sifatnya di bidang pergerakan. Jadi pergerakan pemuda, mahasiswa itu ada. Ya kita mengayomi, kami Parisada ini hanya mengayomi mereka. Artinya kalau kami, mereka itu tidak berhak, tidak bisa membuat yang namanya bisama atau fatwa itu nggak bisa. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu atau bisama itu kami Parisadanya gitu. Sehingga untuk kejadian-kejadian seperti itu kita hanya mampu mencoba menginginkan dengan membuat kebijakan-kebijakannya. Jadi kita tokoh agama lebih daripada kebijakan dan seruan moral, sedangkan untuk yang berupa pergerakan itu kita serahkan sudah ada pemuda, ada mahasiswa itu kita lakukan. Pelibatan tokoh agama memang sudah sangat tepat sekali sebenarnya. Artinya walaupun memang kita sekali lagi tidak bisa secara sebagai eksekutor, tapi kita dari sisi moralnya kita bergerak, tetapi kita juga bisa menggerakkan orang-orang untuk ikut dalam aksi nyata gitu. Itu kalau di Hindu, makanya kejadian misalnya katakanlah ada sampai detik ini terusnya kalau di Bali sendiri sih masih cukup terjaga untuk pemanfaatan airnya dan masih sumber-sumber ini masih ada, tapi ada memang beberapa tempat yang seperti misalnya di daerah Denpasar yang mau ke arah Bedugul itu ada pabrik aqua di sana. Jadi pabrik aqua ternyata mungkin itu juga salah satu karena mereka tidak seperti kami. Saya sendiri sebelumnya memang seperti yang bisa terlihat, saya punya usaha yang memang mengeksploitasi air permukaan. Jadi air permukaan yang mau daripada dibuang ke laut sia-sia, lalu kita tampung, kemudian kita olah dengan instalasi pengolahan airnya. Jadi dari situ baru kita salurkan ke PDAM yang distribusi ke masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang seperti gasnya danau, itu kan mereka memang sengaja mencari sumber-sumber mata air, katakanlah seperti mineral gitu, air pegunungan, yang kalau kita kan memang sengaja air permukaan, walaupun mengandung apa, misalnya E. coli atau apa, ya kita ini kan treatment di situ. Harusnya kalau itu semua dilakukan oleh yang lain-lain juga dengan melakukan treatment. Cuma jangan kebablasan seperti PDAM pun tidak banyak juga. Artinya ada beberapa PDAM yang kurang mampu untuk men-treat ini. Yang sekarang ini, situasi sekarang ini kurang mampu untuk men-treat sebuah air yang bisa layak untuk konsumsi. Katakanlah penggunaan tawas atau klorinnya terlalu berlebihan atau apa, padahal itu kan ada komposisi. Nah, kami kalau di perusahaan saya dulu itu memang di situ bergeraknya, kita
sudah benar-benar men-setting untuk IPAL itu ya, pengolahan air limbah atau pengolahan air payau gitu. Jadi air sungai yang sampai mendekati laut sudah berubah air payau itu yang bisa kita olah sehingga bisa menjadi air yang bisa kita manfaatkan untuk mandi, untuk ini gitu. Itu. Dan kalau memang pun mau ditindakan PDAM itu ya tinggal nanti dilakukan dengan memasak airnya gitu. Nah, tapi ya yang saya lakukan waktu yang di Bali itu yang perusahaan yang kita jalankan itu kita menjamin air yang dari kita itu bisa langsung diminum gitu. Kita buka keran langsung bisa diminum gitu. Nah itu yang sebenarnya harapan kita PDAM seluruh Indonesia harus seperti itu. Artinya mereka mengolah bukan mengambil sumber mata air yang tapi air kali yang sudah daripada dibuang ini kita olah kembali, dibuang produknya selama ini air mengalir aja begitu aja ke laut, tidak ada ininya kan. Kenapa nggak kita bikin bendungan atau intake yang dari intake itu kemudian kita olah dulu baru kita inikan lagi. Makanya inilah yang sebenarnya yang harusnya kita edukasi. Kalau memang selama ini kan seperti tadi saya pernah sampaikan, PDAM ini banyak merugi secara tampilan exposure finansialnya. Tetapi terus-terusan udah bertahun-tahun merugi terus, tapi ya, kok nggak pernah collect gitu, kok nggak pernah dilikuidasi, kok tetap aja pasti rugi-rugi terus. Ternyata kerugian itu memang dijaga, kan? Dengan cara apa? Yang namanya ini apa namanya yang tadi dibilang kebocoran itu. Jadi ada kebocoran, padahal itu kebocoran jelas-jelas kebocoran kepada oknum gitu misalnya. Tapi itu sedang dibilang kebocoran pipa lah apa alasnya di dalam ini ya. 40% rata-rata PDAM Indonesia. PDAM seluruh Indonesia rata-rata 40% dibilang kebocoran, padahal itu kebocorannya kebocoran. Ya, bocor halus. Kalau bocor halus politik itu masih dari Tempo ya. Bocor sengaja. Nah seperti ini kan. Makanya kita berharapnya ke depannya kalau memang kita mau mencoba di Nusantara ini, mungkin salah satu dari trigger kita coba arahkan bahwa pemanfaatan air permukaan itu yang lebih kita inikan, kita lebih dorong, jangan mengambil air tanah itu satu dulu ya, karena tanah ini kan sudah tanah ini, begitu dia ambil tanahnya terjadilah penurunan permukaan, kemudian bisa abrasi air laut bisa masuk ke dalam, jadinya kalau memang ini kan juga itu terjadi seperti misalnya ada katakan di Nusa Dua di Bali. Kalau misalnya bapak-bapak tinggal di salah satu hotel bintang 5 di situ, saya pernah mengalami itu. Pagi-pagi saya sekali kok airnya rasanya rasa apa? Bukan batagor, payau. Karena kenapa dia air itu dia ambil dari air tanah yang sudah itu udah abrasinya itu udah masuk ke berisi. Dari tanahnya. Makanya saya waktu itu kenapa saya sangat concern ingin membantu memasuk kebutuhan air bersihnya PDAM di sana, karena kita punya teknologinya, kemudian kita juga punya skillnya untuk itu. Makanya kita ambil yang kemarin saya bilang itu di Lagu Waje yang di depan Bunda di sana. Itu dari sono kita itu pun sebelum dibuang ke laut baru kita manfaatkan. Padahal saya kalau mau saya juga bisa ngambil di Telaga Wajahnya langsung. Itu debit airnya 6.000 liter per second gitu. Nah kita cuma ngambil 2.000 liter per second. Dan itu karena di sana kan debitnya konstan gitu, walaupun kita ambil itu tetap aja itu karena memang cukup bagus masih di lingkungan. Tapi tetap kita berupaya kalau memang itu kita melakukan lagi tambahan relaksasi penghutanan kembali beberapa tempat di sana. Nah ini artinya salah satu treatment yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tetap harus lebih memanfaatkan air permukaan dan air yang akan terbuang ke laut itu yang kita
ya istilahnya diolah, itu yang kita serukan kepada ini. Jangan sampai terus-terusan kita hanya mengandalkan. Padahal kalau yang pun mereka kan nyambil, kenapa mereka harus ngambil dari air pergunungan? Yang notabene mereka tidak perlu ngolah lagi masalahnya. Itu yang mereka harapkan, karena dengan biaya sekecil-kecilnya sumur bor. Iya, dengan biaya sekecil-kecilnya mereka ingin mendapat manfaat yang sebesar-besarnya kan gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengolah air yang sudah mau kita buang ke laut itu, ini memang cuma ada biaya additional cost lagi yang harus kita ini kan. Tapi itulah yang memang seharusnya ini gitu, dibanding daripada kebuang sia-sia gitu. Itu mungkin salah satu yang boleh saya sarankan, ya, salah satunya karena kebetulan saya juga praktisi di pengolahan air gitu. Jadi, nah kemudian kalau misalnya masalah apa namanya untuk air apa namanya yang kita sucikan, ya memang di sana masih cukup terjaga lah Pak. Kalau misalnya air katakanlah danau Buyan, danau Tamblingan, dan Beratan itu masih cukup ini kita artinya tidak boleh sembarangan. Walaupun kemarin itu danau Buyan dan danau Tamblingan kalau Bapak itu sedikit ada penurunan itu. Turun. Iya, sedikit ada penurunan. Kemarin kami dengan iri sempat keliling tuh di tengah danaunya naik ke bawah gitu, ininya gitu. Karena memang ada ada beberapa illegal logging juga, ada sebagian yang tapi itu sekarang kita arahkan menjadi kepemilikan masyarakat adat. Kalau memang udah masyarakat adat yang menguasai, biasanya agak lebih terjamin gitu ininya. Nah, justru kita kan sekarang ini sumber-sumber air itu mestinya dimiliki oleh masyarakat adat. Iya. Kalau masyarakat adat yang memiliki sumber-sumber airnya, rasanya gitu akan lebih terjaga. Nggak semata-mata cari untung. Iya. Itu dan itu kuat sebenarnya klausulnya pasal apa namanya di konstitusi kita. Tapi turun dalam undang-undang sektoralnya. Nah itu dipelintir. Orang sampai sekarang undang-undang masyarakat adatnya sampai sekarang juga nggak jadi secara administrasi hambatannya kan, kan hak. Iya. Sama ada dikenal apa namanya fungsi sosial dan fungsi air, Ya, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini berbeda dengan kalau air dijadikan barang ekonomi. Nah, jadi ada parameternya itu yang ada di masyarakat ada. Nah, itulah artinya sekarang kalau memang kita mau nanti membuat sebuah gerakan di sana, ya mungkin salah satunya ya kita berupa himbauan atau bahkan kalau bisa kita lakukan semacam aksi nyata seperti apa kira-kira nanti di situ yang kalau yang mau dipikir kita pikirkan Apa tadi Pak? Apa namanya?